Pernah kepikiran gak sih informasi lingkungan apa aja yang boleh dirahasiakan sama pemerintah? Nah, kali ini kita bakal bedah aturan mainnya. Kapan mereka harus terbuka dan kapan mereka punya hak buat bilang, ini rahasia. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang bakal kita kupas tuntas. Apa aja sih batasan hukum yang bikin pemerintah bisa menyimpan informasi tentang lingkungan kita? Yuk, kita selami aturannya bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu sebuah prinsip dasar yang jadi hak kita semua untuk bertanya dan tahu. Aturan mainnya, ini namanya Peraturan Informasi Lingkungan atau EIR. Dan aturan dasarnya tuh jelas banget. Otoritas publik wajib hukumnya buat ngasih informasi yang diminta. Ini adalah titik awal pengaturan standarnya. Tapi, disinilah ceritanya jadi lebih seru. Hak ini tuh bukan cek kosong. Ada aturan dan kondisi tertentu yang kita kenal sebagai pengecualian yang bikin otoritas bisa menahan informasi. Sekarang kita masuk ke bagian di mana sebuah permintaan informasi bisa mentok. Yuk kita pahami kenapa dan gimana caranya sebuah otoritas bisa menolak permintaan Anda. Yang perlu kita ingat, ini bukan celah hukum yang bisa seenaknya dipakai ya. Ini adalah aturan yang jelas. Dan yang bikin beda, setiap pengecualian dalam EIR itu wajib diuji dulu. Apakah merahasiakannya itu beneran lebih penting buat publik daripada membukanya? Inilah yang disebut uji kepentingan publik. Jadi, pengecualian-pengecualian ini pada dasarnya bisa kita bagi jadi dua kategori utama. Anggap aja ini dua jenis tantangan yang beda yang bisa menghadang permintaan informasi Anda. Biar gampang, bayanginnya gini. Rintangan pertama itu soal teknis. Apakah permintaan Anda sendiri udah benar dan wajar? Nah, rintangan kedua ini lebih dalam, yaitu tentang dampak dari informasinya. Apakah ada bahaya kalau sampai diungkap ke publik? Oke, jadi kategori pertama ini cukup lugas. Misalnya, otoritas bisa nolak permintaan kalau itu bakal jadi beban kerja yang nggak masuk akal. Atau kalau informasinya itu masih dalam bentuk draft. Contoh nyatanya nih, ada Dewan Kota yang menolak merilis email antar petugas perencanaan. Alasannya, itu adalah komunikasi internal. Oke, sekarang kita pindah ke rintangan jenis kedua. Yang ini jauh lebih ribet. Di sini, otoritas nggak bisa cuma bilang, wah, ini berisiko. Nggak bisa. Mereka harus membuktikan kalau pengungkapan informasi itu bakal menyebabkan kerugian yang nyata. Coba dilihat, tesnya ini ketat banget loh. Otoritas nggak bisa asal klaim. Mereka harus lewat 3 langkah pembuktian ini. Jelaskan apa kerugiannya, tunjukin gimana pengungkapan info bisa jadi penyebabnya, dan yang paling susah, buktikan seberapa besar kemungkinannya itu bakal terjadi. Dan ini dia intinya. Spekulasi atau kayaknya atau mungkin itu nggak cukup. Otoritas harus bisa membuktikan ada kemungkinan lebih dari 50% bahwa kerugian nyata itu bakal terjadi. Wah, tinggi banget kan standarnya? Nah, ini ada contoh kasus nyata yang keren banget. Dalam kasus rencana konservasi wilayah Samudra Hindia Britania, kantor luar negeri berargumen kalau merilis informasi itu bakal merusak hubungan diplomatik Inggris dengan Mauritius. Jadi mereka harus membuktikan hubungan sebab akibat itu di pengadilan. Oke, jadi katakanlah sebuah otoritas berhasil membuktikan adanya efek merugikan dan satu pengecualian bisa diterapkan. Apakah itu artinya game over? Apakah informasinya bakal dirahasiakan selamanya? Tunggu dulu, jawabannya belum tentu. Karena kita sekarang masuk ke babak final. Ini adalah langkah terakhir dan yang paling penting dalam seluruh proses ini, di mana keputusan akhir akan dibuat. Inilah dia, ronde terakhir uji kepentingan publik. Di sini, otoritas harus menimbang segalanya. Dan ini bukan soal apa yang bikin publik penasaran atau gosip yang lagi rame, tapi tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi kita semua sebagai masyarakat. Yuk, kita bedah lagi lebih dalam gimana cara kerja penimbangan ini. Soalnya ada satu aturan fundamental yang menentukan segalanya. Ini dia nih prinsip utamanya, aturan emasnya. Undang-undangnya sendiri udah bilang kalau timbangan ini nggak dimulai dari posisi seimbang. Ada asumsi yang mendukung pengungkapan. Jadi dari awal hukumnya itu udah berpihak ke keterbukaan. Ada analogi keren banget dari Information Commissioner's Office. Mereka menyebutnya aturan gol tandang. Bayangin ini kayak pertandingan sepak bola. Kalau argumen untuk merahasiakan dan argumen untuk mengungkapkan sama kuatnya, skornya seri, maka pengungkapanlah yang selalu menang. Dia dapat gol tandang itu. Gambar ini nunjukin dengan jelas banget.
Supaya informasi bisa tetap dirahasiakan, argumen untuk kerahasiaan itu harus jelas-jelas lebih berat daripada argumen untuk pengungkapan. Hasil imbang aja nggak cukup. Kerahasiaan harus jadi pemenang yang telak. Dan akhirnya, kalau permintaan Anda ditolak, mereka nggak bisa cuma bilang nggak boleh, terus selesai. Mereka harus transparan soal penolakan mereka. Mereka wajib mengeluarkan surat penolakan resmi yang menjelaskan semua langkah mereka. Pengecualian mana yang dipakai, kenapa, dan gimana mereka melakukan uji kepentingan publik. Mereka harus menunjukkan hasil kerja mereka. Oke, jadi kita rekap ya poin-poin kuncinya. Pertama, ingat, standarnya adalah pengungkapan. Kedua, kerugian itu harus bisa dibuktikan, bukan cuma kira-kira. Ketiga, uji kepentingan publik adalah penentu utamanya. Dan yang paling penting, kalau skornya imbang, pengungkapan yang menang. Sekarang Anda udah tahu aturannya. Jadi, kekuatannya ada di tangan Anda. Pengetahuan tentang aturan ini memberdayakan kita semua. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan bekal ini, informasi apa yang bakal Anda kejar?